semuanya, kembali lagi bersama saya Ilham Aska Ferdiawan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah film thriller yang tayang pada tahun 91 dan juga menjadi pemenang penghargaan Best Picture Oscar pada tahun 92. Tidak lain dan tidak bukan adalah The Silence of the Lambs. Sebuah film thriller yang cukup unik dengan plot yang sangat rumit dan penuh dengan plot twist yang sangat mendebarkan. Film ini cukup menarik karena Oscar, sepengetahuan saya, tolong koreksi kalau saya salah, jarang sekali memberikan penghargaan Best Picture kepada film dengan genre terkait thriller atau misteri, sangat jarang. Mungkin hanya ada beberapa dan The Silence of the Lambs termasuk dalam salah satunya. Film ini juga berhasil mengantarkan Jodie Foster dan Anthony Hopkins menjadi pemenang kategori aktor dan aktris pemeran utama terbaik pada Oscar tahun 92. Film ini menurut saya cukup menarik karena bercerita tentang agen Sterling, agen FBI yang masih muda dan baru menjalankan debutnya sebagai agen FBI yang ingin mencoba menangkap pelaku pembunuhan berantai terhadap beberapa wanita di kotanya. Dan untuk mencari pelaku psikopat pembunuhan berantai itu, dia menemui penjahat yang sudah ditangkap, Dr. Lecter Hannibal, seorang psikopat menyeramkan yang telah membunuh banyak orang serta memakan korbannya sendiri. Itu sangat menyeramkan ya. Yang Dr. Lecter Hannibal ini juga dipenjara di sebuah institusi kejiwaan milik FBI dan dipenjara di bawah tanah dengan penjagaan yang ketat bersama dengan beberapa psikopat lainnya. Namun di sini Dr. Lecter Hannibal ini sedikit berbeda karena dia mampu memainkan psikis dari lawan bicaranya. Dalam hal ini termasuk agen Sterling sendiri. Kemudian dia mencoba meneliti tentang psikopat yang membunuh banyak wanita ini dan ingin mengetahui siapa identitas sebenarnya yang mungkin pernah berhubungan dengan Lecter Hannibal sebelumnya. Di dalam film ini Lecter Hannibal cukup menarik perhatian ya, karena walaupun scene yang berhubungan dengan dia di keseluruhan film ini cukup sedikit ya, cuman acting dia mampu memukau banyak penonton, terutama ketika dia mampu meloloskan diri dari kurungan dengan caranya yang cukup cerdik dan sedikit creepy. Dr. Lecter Hannibal sendiri dalam film ini adalah penjahat yang cukup pintar. Sebenarnya bukan penjahat, tapi sebenarnya dia ini di peran dia di sini bukan sebagai penjahat, tapi sebagai orang yang memberitahu kepada agen Sterling mengenai teka-teki pembunuhan berantai ini. Tapi tetap saja dia dalam melakukan pelariannya dari kurungan penjara cukup menarik dan sangat menyeramkan ya bagi saya. Agen Sterling dan Dr. Lecter Hannibal ini mungkin tampak berlawanan ya, karena yang satu Dr. Lecter Hannibal adalah penjahat, sementara yang satunya lagi agen Sterling yang diperankan oleh Jodie Foster adalah agen FBI yang ingin mencoba membuka tabir kejahatan dari pembunuhan berantai terhadap beberapa wanita. Mungkin dari luar tampak berlawanan dan harusnya bisa saling bermusuhan, namun uniknya di dalam film ini diceritakan bahwa agen Sterling dan Dr. Lecter Hannibal memiliki kedekatan yang cukup unik. Ditambah lagi dari info dari atasan dari agen Sterling, Dr. Lecter Hannibal tuh memang sangat sulit diterka orangnya dan
tidak, dan jarang sekali orang yang dapat berkomunikasi dengan Dr. Lecter Hannibal, dan ternyata agen Sterling adalah orang yang beruntung karena dapat berkomunikasi dengan Dr. Hannibal dengan lancar dan mudah. Sebenarnya nggak mudah-mudah banget karena di awalnya ada beberapa rintangan, tapi agen Sterling dapat melewatinya dan akhirnya bisa lebih akrab lagi dalam berbicara dengan Dr. Lecter Hannibal terkait masalah pembunuhan berantai. Dan sebenarnya juga dua tokoh ini, agen Sterling dan Dr. Lecter Hannibal, memiliki satu kesamaan, yaitu mereka berdua sama-sama terkerangkeng baik secara harafiah maupun secara pemaknaan. Dalam hal ini Dr. Lecter Hannibal terkerangkeng oleh penjara jeruji besi yang sangat kuat di dalam institusi dengan penjagaan yang ketat. Sementara agen Sterling juga terkerangkeng oleh anggapan orang-orang yang meremehkan dia, termasuk dari atasan-atasannya yang menganggap bahwa agen perempuan dari FBI kurang mampu dan kurang cakap dalam menjalankan tugas. Dia merasa terkerangkeng bahwa hanya karena dirinya perempuan maka dia tidak bisa menjadi agen FBI yang cakap dalam menjalankan tugasnya, padahal sebenarnya di akhir film ditunjukkan bahwa agen Sterling mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan membuat dirinya mendapat penghargaan pada akhirnya. Satu titik di mana hubungan antara agen Sterling dan Dr. Lecter Hannibal ini mungkin bisa menjadi akrab adalah ketika agen Sterling ini menceritakan tentang masa lalunya yang kelam, di mana dia pernah mengalami pelecehan oleh pamannya sendiri. Mungkin itu menjadi titik yang membuat Dr. Lecter Hannibal menjadi simpati terhadap agen Sterling dan mau membantunya dengan memberikan beberapa clue yang menunjukkan ke arah pembunuh berantai yang membunuh banyak wanita tersebut. Dalam film ini banyak adegan berdarah-darah yang menyeramkan ya, dan disturbing, dan mungkin anak kecil akan sulit untuk menonton film ini karena banyak adegan yang menyeramkan, tetapi bagi saya sangat mendetail adegan-adegan itu dan sangat membuat bagus dalam film ini. Puncaknya adalah ketika Dr. Lecter Hannibal mencoba melarikan diri dari penjara di dalam ruangan dengan menyobek wajah dari polisi yang menjaganya dan memakainya di wajahnya sendiri untuk membantunya agar tidak ketahuan orang ketika keluar dari penjara. Itu sangat creepy dan cukup cerdik menurut saya bagaimana Dr. Lecter Hannibal memainkan perannya itu dalam film ini. Bagaimana dia mencoba untuk keluar dengan segala cara dan akhirnya pergi melarikan diri dan meninggalkan jejak berdarah di dalam film ini. Begitupun dengan scene yang di scene terakhir, agen Sterling kejar-kejaran dengan sang pembunuh berantai di ruangan yang gelap, di bawah tanah juga, di tepat di bawah tanah rumah dari pembunuh berantai itu sendiri, yang juga terdapat salah satu korban yang hampir mau dibunuh tapi masih belum terjadi juga, salah satu anak pejabat. Di sana diperlihatkan bagaimana kengerian dari set lokasi tersebut, di mana diperlihatkan juga bagaimana akting Jodie Foster sebagai agen Sterling ini yang cukup menjiwai, apalagi terlihat ketika dia ketakutan di dalam kegelapan, sementara pembunuh berantainya mengintai dengan teropong yang bisa melihat dalam kegelapan. Dan itu sangat seru ya, adegan itu sangat membuat kita deg-degan dan bertanya-tanya nih apakah akan ketangkap atau tidak nih pembunuhannya. Dan pada akhirnya agen Sterling berhasil melumpuhkan pembunuh berantai itu dan akhirnya menang dalam pertarungan yang menegangkan ini. Dan akhirnya korban yang hampir dibunuh itu pun selamat, dan
berantai itu pun ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, dan agen Starling mendapatkan penghargaan. Itu sangat menarik, dimana diperlihatkan bahwa agen Starling yang awalnya diremehkan oleh atasannya kemudian berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga membuat namanya makin bersinar terang. Itu sangat menyenangkan, sangat satisfying sekali melihat keberhasilan agen Starling ya di melawan. Sebenarnya ada dua yang dilawan agen Starling menurut saya, yaitu pembunuh berantai dan dirinya sendiri. Dia melawan dirinya sendiri dalam ketakutannya terhadap keberhasilan karirnya sendiri. Itu juga cukup menarik untuk diulas lagi, dan film ini cukup sangat menarik dari setiap segi yang ada di dalam filmnya, cukup untuk membawa film ini menjadi pemenang Best Picture Oscar tahun 92, di mana banyak film-film yang menarik di dalamnya juga, tapi akhirnya The Silence of the Lambs berhasil memenangkan nominasi Best Picture Oscar tahun 92. Untuk keseluruhan film ini cukup menarik, plotnya pun juga cukup membuat saya senang ya, dan walaupun sedikit rumit dan penuh plot twist, dan mungkin di pertengahan film membuat orang bertanya-tanya nih, abis ini kemana lagi nih, cuma film ini pada akhirnya berhasil menyenangkan para penontonnya dengan hasil yang cukup baik. Untuk rating, saya akan memberikan rating dari 1 sampai 10, yaitu 9/10, karena saya cukup terhibur menonton film ini. Sekian review dari saya, semoga saya dapat mereview film-film lainnya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.